warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang penting sekali dalam agama kita. Kita sering mendengar istilah wali atau waliullah. Mungkin yang terbayang di benak kita adalah sosok sakti mandraguna, bisa terbang, atau jalan di atas air seperti di film-film. Padahal, konsep kewalian dalam Islam itu jauh lebih dalam dan esensial daripada sekadar kesaktian. Kewalian adalah tentang kedekatan, tentang cinta, dan tentang ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, Allah SWT. Ini adalah tingkatan spiritual yang bisa dicapai oleh siapa saja yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, bukan hanya milik orang-orang tertentu dari zaman dahulu. Pentingnya kita membahas ini adalah karena ada dua kutub yang sangat berlawanan, yaitu waliullah dan wali syaitan. Keduanya sama-sama disebut wali, yang secara bahasa artinya teman dekat, pelindung, atau penolong. Bedanya adalah kepada siapa mereka bersekutu. Waliullah adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung dan teman dekat mereka. Yuk, kita mulai pembahasannya dengan bismillah. Jadi, siapa sebenarnya waliullah itu? Dalam bahasa yang paling simpel, waliullah adalah kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Cinta ini bukan sekadar ucapan di bibir, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Ciri mereka, orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iman, kokoh di dalam hati. Takwa, diwujudkan dalam setiap langkah kehidupan. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kewalian bukan jabatan atau warisan. Ini status spiritual yang diraih melalui perjuangan batin. Mereka berusaha membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit, sombong, ria, iri, dengki. Mereka mengisi hati dengan zikir rasa syukur, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka melihat dunia sebagai tempat singgah, sementara sebuah ladang untuk menanam amal kebaikan. Sekarang kita beralih ke sisi seberangnya, yaitu wali syaitan. Jika waliullah adalah teman dekat Allah, maka wali syaitan adalah teman dekat atau sekutu setan. Ini bukan istilah main-main, karena Al-Quran sendiri yang menjelaskannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu wali atau pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Jadi, pondasi utama dari perwalian dengan setan ini adalah ketiadaan atau lemahnya iman kepada Allah. Ketika hati seseorang kosong dari iman, maka setanlah yang akan masuk dan mengisi kekosongan itu, menjadi pembisik, menjadi penasihat, menjadi pemimpin dalam hidupnya. Wali syaitan adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar telah menyerahkan kendali hidupnya kepada hawa nafsu dan menyerah kepada bisikan setan. Mereka menjadikan standar baik dan buruk, bukan lagi Al-Quran, bukan lagi sunnah, melainkan apa yang menurut mereka menguntungkan dan memuaskan syahwat mereka. Mari kita rinci lebih dalam ciri-ciri seorang waliullah, agar kita bisa lebih mudah mengenali mereka, atau lebih tepatnya, meneladani sifat-sifat mereka. Ciri pertama dan paling utama adalah istiqamah dalam menjalankan syariat Islam. Mereka tidak pernah meremehkan ibadah wajib. Salat 5 waktu selalu mereka jaga di awal waktu, dan berjamaah jika memungkinkan. Puasa Ramadan mereka laksanakan dengan penuh keimanan. Mereka juga tidak pernah meninggalkan syariat dengan dalih sudah mencapai tingkatan makrifat. Bagi mereka, syariat adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan jalan itulah satu-satunya yang akan mengantarkan kepadanya. Ciri kedua adalah akhlak mulia yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Seorang waliullah memiliki lisan yang terjaga, tidak mengumpat, tidak memfitnah, dan tidak berkata kasar. Mereka adalah pribadi yang sabar saat diuji, syukur saat diberi nikmat, dan tawadhu atau rendah hati meskipun memiliki ilmu atau kelebihan. Mereka sangat pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Pergaulan mereka membawa kebaikan, mengingatkan orang lain kepada Allah. Contohnya, ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, ia tidak membalas dengan keburukan, malah mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Sekarang, mari kita kenali tanda-tanda wali syaitan agar kita tidak tertipu oleh topeng mereka. Tanda pertama yang paling jelas adalah meremehkan atau bahkan meninggalkan syariat Islam. Ada yang bilang, salat itu kan yang penting ingat Allah, tidak perlu gerakan fisik. Ada juga yang menghalalkan yang haram,
Misalnya membolehkan minum khamr dengan alasan tertentu, atau membolehkan ritual-ritual syirik dengan bungkus budaya. Jika ada seseorang yang mengaku punya kedekatan dengan Tuhan, tapi berani melanggar perintahnya yang paling dasar seperti syalat, maka sudah pasti dia adalah penipu yang mengikuti jalan setan. Tanda kedua adalah akhlak yang buruk, meskipun terkadang mereka berusaha menutupinya. Perhatikan lisannya. Wali syaitan seringkali mudah mencaci maki orang yang tidak sependapat dengannya, suka mengutuk dan menyebarkan kebencian. Mereka juga biasanya sombong. Untuk lebih jelasnya, mari kita bandingkan secara langsung antara waliullah dan wali syaitan dari sisi akidah dan akhlak. Dari sisi akidah, waliullah memiliki tauhid yang murni dan lurus. Mereka hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka tidak pernah bersekutu dengan jin atau kekuatan gaib lainnya. Seluruh hidup mereka berpusat pada pengesaan Allah. Sebaliknya, wali syaitan akidahnya sudah rusak. Mereka secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan kesirikan. Mereka meminta bantuan kepada jin penunggu kuburan, benda-benda keramat. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan pelindung mereka. Perbedaan akidah ini kemudian tercermin dalam cara mereka mengajak orang lain. Waliullah akan selalu mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat mereka selalu berlandaskan dalil yang kuat dan bertujuan untuk memurnikan tauhid umat. Mereka mengajak orang untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dengan cara yang benar. Sebaliknya, wali syaitan mengajak manusia kepada kesesatan. Mari kita lanjutkan perbandingan ini ke aspek ibadah dan hal-hal luar biasa yang menyertai mereka. Dalam hal ibadah, seorang waliullah sangat konsisten dan berpegang teguh pada tuntunan Rasulullah SAW. Mereka tidak menambah-nambahi atau mengurangi tata cara ibadah yang sudah baku. Syalat mereka, puasa mereka, zikir mereka semuanya memiliki dasar dari Al-Quran dan hadits yang syahih. Ibadah bagi mereka adalah kebutuhan jiwa, sebuah momen untuk berkomunikasi mesra dengan Sang Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, bukan sebagai beban atau formalitas belaka. Sebaliknya, wali syaitan seringkali melakukan ritual-ritual ibadah yang aneh dan tidak ada tuntunannya dalam Islam. Puasa mutih patih jeni, tidak makan, tidak minum, tidak terkena cahaya. Mereka juga sering menggunakan mantra-mantra atau wirid-wirid yang tidak jelas sumbernya, yang terkadang berisi pujian kepada jin atau setan. Ibadah mereka bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu gaib atau kesaktian dari sekutu mereka, yaitu setan. Ibadah mereka adalah bentuk transaksi dengan kekuatan gelap. Terkait hal luar biasa, waliullah bisa mendapatkan karomah sedangkan wali syaitan menggunakan sihir atau istidraj. Karomah datang dari Allah tanpa dipelajari dan tanpa diminta. Memilih panutan adalah keputusan krusial yang menentukan arah hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti jejak para waliullah, berarti kita sedang meniti jalan lurus yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah dan surganya. Ketika kita bergaul dengan mereka, iman kita akan bertambah. Kita akan termotivasi untuk rajin beribadah, memperbaiki akhlak, lebih peduli kepada sesama. Nasihat mereka akan menjadi pelita yang menerangi kegelapan hati kita. Hidup akan terasa lebih tenang dan damai, karena kita belajar untuk bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebaliknya, dampak dari mengikuti wali syaitan adalah kehancuran total, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka mungkin akan memberikan sedikit kesenangan sesaat, harta dari hasil pesugihan, jabatan dari bantuan jin, atau popularitas dari tipu daya. Namun, semua itu adalah jebakan yang akan membuat hidup menjadi gelisah dan tidak tenang. Di akhirat, akibatnya jauh lebih mengerikan. Mereka akan kekal dalam azab yang pedih, bersama pemimpin yang mereka ikuti di dunia. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua dilindungi dari jalan yang sesat ini.